Horas penduduk Samosir, warga Samosir. Saya Durgi Simanjuntak, warga Tomok Persauran, pekerjaan wira swasta. Ingin sedikit berkomentar tentang permasalahan yang terjadi di Samsat Pangururan atau Samsat Samosir. Jadi di beberapa minggu atau bulan terakhir ini viral sampai ada polisi yang meninggal. Ya, kita nggak tahu ada hubungan atau gimana nanti. Tapi yang jelasnya di sini saya coba ulas sedikit dari awal kejadiannya itu sampai sekarang ini gitu. Kenapa bisa ini bisa terungkap penggelapan dana pajak dan pemalsuan dokumen kendaraan yang terjadi di UPT Samsat Pangururan atau Samsat Samosir. Jadi video ini saya buat untuk memperjelas supaya kita warga Samosir atau korban bisa lebih mengerti dan lebih paham apa yang terjadi begitu. Jadi video ini saya tujukan pertama yang saya hormati itu Pak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Bupati Samosir, Dispenda Sumatera Utara, Jasara Harja, DPRD Samosir, dan pada khususnya untuk masyarakat Samosir. Jadi saya adalah salah satu korban penggelapan dana pajak tahun 2022 di UPT Samsat Pangururan. Sekilas kita balik. Jadi dulu di tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 12 atau setengah 1 itu saya pergi atau sudah berada di kantor Samsat Pangururan. Kedatangan saya ke kantor itu untuk membayar pajak. Nah, saya masuk. Ada petugas di loket 1 yang pada akhirnya saya tahu namanya Edgar Tambunan, karena saya ingat betul ciri-cirinya. Dia yang melayani saya pada saat itu untuk pengisian berkas-berkas kendaraan saya untuk pengajuan pembayaran pajak untuk tahun 2022. Oke, jadi ya seperti biasa diisi data, minta STNK, difotokopi, ditandatangani. Saya tanda tangani pada saat itu. Setelah saya tanda tangani, disuruh ke loket 3 untuk menyetorkan uang. Di situ saya ingat karena memang saya sudah telat beberapa hari. Pajak saya itu mati tanggal 12 dan saya itu datang tanggal 17, itu ada denda. Jadi yang saya bayar itu sekitar 3.300.000 berapa gitu, adalah pecahannya di belakang. Uang itu saya serahkan. Di loket itu pada saat itu ada perempuan. Nah, ini yang saya kurang ingat ciri-cirinya karena nggak terlalu lama saya berada di loket pembayaran itu. Kalau di loket saat itu memang saya agak lama karena banyak yang harus diisi datanya. Jadi kita juga ada komunikasi dengan si Tambunan tadi ini, si Edgar ini atau si Acong lah kalau gelar-gelarnya. Jadi saya ingat betul gitu. Nah, setelah saya setorkan uang ini, saya disuruh menunggu di loket terakhir untuk penyerahannya. Nah, itu sekitar 10-15 menit lah pada saat itu. Keluarlah
STNK ini dengan pajak yang baru. Ya saya cek dong, tidak ada yang mencurigakan karena belangko juga asli. Saya lihat di situ belangko, ya saya balik-balik, ya oke lah, nggak ada masalah. Habis itu saya pulang. Tapi sebelum pulang itu, karena saya merasa sangat dibantu dengan keramah tamahannya si penipu ini, si Edgar Tambunan ini, saya masih sempat itu kasih ke dia uang rokok, kalau nggak salah itu 100.000 pada saat itu. Nah, di tahun 2023 kebetulan kemarin itu kami ada rencana pesta ke Jakarta. Jadi supaya nggak ada gangguan di jalan atau ya biasalah, kita juga orang yang taat, bukan taat sih karena udah lewat tanggalnya sebenarnya, tapi ya kita wajib bayar pajak kan. Nah, saya pergi, kebetulan di situ juga istri kurang sehat, jadi saya cepat itu berangkat ke Samsat Samosir. Jam 7 atau jam 8 saya sudah nyampe di sana. Karena saya mau ambil antrian yang pertama supaya cepat, karena kebetulan orang istri saya, orang rumah saya itu kurang sehat. Nah, saya parkir dan saya masuk. Di situ belum ada orang, belum ada pegawai atau petugasnya lah di situ di Samsat. Yang ada belum ada sama sekali, belum ada. Nah, ketika saya parkir itu, saya masuk, adalah keluar satu orang petugas itu marga Sinaga. Ciri-cirinya orangnya sepertinya pernah stroke. Jadi agak ada ininya gitu. Gimana ya, orang pernah stroke gitu. Terus istrinya nggak salah bersihan itu. Nah, jadi dia tanya, ada apa, Le? Dia bilang, saya mau bayar pajak. Oh, kita buka jam 9, Le. Udahlah, kita ngopi dulu gitu. Nah, pergilah kami ngopi, itu ada di samping Samsat itu kedai kopi. Ya, kita bicara-bicara, lamar tutur lah, biasa lah kita orang Batak kan. Terus Le itu tanya, bawa kan, Le, berkasnya semua bawa. Oh, coba sini, Le, biar aku aja yang nguruskan. Begitulah kira-kira pada saat itu, biar nanti like cepat, nggak terlalu lama, katanya. Oke, saya ambillah ini STNK, KTP saya serahin ke dia. Ya, jadi sekitar 8:30, udahlah, Le, kita masuklah biar kita nanti di luar, kata beliau. Masuk, saya tunggu sekitar ada 10 menit, dia keluar gitu kan. Ini ya dia masuk, tapi saya nggak masuk pada saat itu, saya nunggu di mobil. Nah, setelah dari ke kedai kopi dia masuk, saya ke mobil gitu, karena pada saat itu juga agak ngantuk ya, karena kurang istirahat lah, karena istri juga kurang sehat, jaga istri gitu kan, malam-malam sebelumnya itu. Jadi si Le Sinaga ini datang, Le aja lah yang ngurus ini. Kenapa, Le? Saya bilang gitu. Nggak apa-apa, Le, cuman Le tahu nggak dulu yang ngurus ini siapa gitu. Ya saya sendiri, Le, datang kemari. Oh iya aja, Le, katanya. Ya udahlah, Le aja yang ngurus, soalnya agak ribet, kata beliau, kata Sinaga ini. Nah, di sini sebenarnya saya sudah mulai curiga, ini ada apa gitu kan. Tapi ya oke lah, kita kan namanya apa ya, mungkin beliau mungkin ya beliau sadar bahwasanya itu sudah apa namanya ya, setelah mungkin dia cek data kendaraan saya itu, loh ini kok segini gitu loh, ya kan. Nah, akhirnya saya masuk, saya urus sendiri. Sebelum pun saya masuk itu, saya masih inilah ya ada sedikit lah yang diminta Le Sinaga itu. Le, aku udah nggak ngerokok lah gitu kira-kira. Pada saat itu saya kasih lah 50.000. Ya kan, dia buka ini maksudnya ini di sini saya kasih seperti itu bukan mau menunjukkan, bukan, maksudnya ya supaya jelas kejadian ini gitu loh, timelinenya kejadian ini, runutan kejadian ini supaya jelas. Nah, saya masuk di loket pendaftaran pertama itu, saya langsung ambil data, disuruh isi
fotokopi apa segala macam lah itu yang berkaitan dengan itu, STNK, foto KTP, fotokopi KTP. Nah, saya urus, saya serahkanlah berkasnya tadi di loket 1. Nah, di loket 1 setelah itu saya duduk. Kebetulan kita duduk di situ, ada Marga Nenggolan lah, tulang. Pada saat itu cerita-cerita juga lah, dia mau bayar pajak juga pada saat itu. Nah, di situ itu sekitar saya 1 jam menunggu. Ya, karena 2 kali saya tanya ke, jadi data ini udah selesai di apa namanya, di verifikasi lah, di ini gitu, diverifikasi dan diantarlah data ini ke loket pembayaran. Nah, saya kan memang dari awal mau cepat gitu, makanya saya datang pagi-pagi banget, itu saya udah datang itu. Saya tanya, "Cemana itu? Gitu. Sudah bisa nggak ini pembayarannya?" Gitu. Saya perlu cepat. Si Toknya bilang begini, "Sabar ya bang, sabar ya itu, soalnya jaringan kita ada sedikit gangguan gitu kan. Jaringan kita belum online gitulah, atau mungkin posisi server mungkin belum hidup lah, mungkin di Medan gitu, atau di mana lah servernya mereka, saya kurang tahu." Oke, saya tunggu sambil kita bincang-bincang lah dengan tulang si Nenggolan ini. Jadi saya itu urutan pertama itu, kalau nggak salah di situ saya urutan pertama. Nah, setelah itu dipanggil lah saya, mungkin udah online lah servernya kasir ini. Dipanggil, saya datang dengan catatan memang uang yang saya persiapkan pada saat itu cuma 3,5 juta. Karena memang ya pajak setahun sebelumnya juga ya sekitar 32 atau 3,3 juta gitu. Nah, saya tanya dong gitu kan, berapa itu, berapa pembayaran pajak kendaraan saya ini? Sitonya bilang, "Tengok aja, di situ ada tertulis," katanya. Jadi saya buka, saya lihat itu ada lembaran-lembaran yang sudah di-print dari loket 1 itu. Di situ kalau nggak salah itu sekitar 6.800.000 sekian. Oh, kaget dong saya. Ini terlambat berapa hari? Ya, memang itu jatuh temponya tetap tanggal 12 gitu kan. Ini telat berapa hari kok hitungannya 2 tahun ya begitu. Saya tanya, "Itu ini kok segini ya? Masa telat berapa hari aja dendanya begini, sebesar ini?" Nah, terus si Toknya ini ngomong, "Bapak merasa nggak ada yang salah?" "Ini salah," saya bilang. "Maksudnya Bapak lupa nggak tahun lalu bayar?" "Saya bayar di kantor ini, bukan menitip," gitu. Nah, si Ito itu bilang begini, "Coba Ito bawa berkas ini, tanyakan ke loket 1." Nah, jadi pada saat itu saya pergi ke loket 1. Saya tanyalah di petugas di loket 1 itu. Ya, saya kurang tahu lah siapa namanya di loket 1, karena mungkin kita kenal juga semua orang di situ kan pada saat itu. Nah, saya tanyalah ke petugas yang di loket 1. Ini pembayaran saya kok sekian ya? Kok sampai 6 juta kayak enggak, padahal saya tahun lalu bayar ini," saya bilang. Di situ sebenarnya saya belum, ya biasa aja. Jadi di loket 1 ini ya mungkin karena orang Batak ya, mungkin pelayanannya seperti itu. Ya itu yang keluar dari aplikasi lah ya katanya. Jadi di situ saya kepancing sebenarnya emosi sedikit. Iya, saya tahu gitu loh. Ya saya orang komputer, orang IT, saya tahu gitu. Nah, yang saya tanya itu kenapa totalnya segitu? Bukan yang Le jawab itu nggak jawaban bagi saya gitu. Nah, dia bilang begini, "Sebentar lah Le kalau gitu," katanya gitu. "Kita cek dulu," katanya. Oke, saya tunggu. Tapi dalam pikiran saya ini ada apa mereka ini gitu. Karena pada saat saya bilang begitu, mereka yang ada di loket 1 itu tatapan gitu. Tatapan gimana ya, saling menatap gitu loh, saling seperti melempar tatapan gitu.
ini ada apa gini gitu kan, ada apa sebenarnya begitulah. Jadi saya duduk tenang. Enggak berapa lama, mungkin sekitar 5 menit, ada seorang petugas, nah, Marga Simanjuntak juga itu. Dia temui saya di antrian, bangku antrian itu. Amang do nomor Gorsiano, kata dia. Ya saya. Kenapa Pak? Ya kita salaman, Marta Rombo sebentar. Terus dia bilang di sanalah kita ngomong. Jadi antara loket 12 dan loket 34 kalau nggak salah itu kan ada gangnya itu. Nah di antara gang itu ada tempat duduk. Dia agak menjorok ke dalam itu. Di situ kita ngomong. Jadi dia ngomong, sama siapa dulu Apara mengurus ini? Langsung Apara ya yang ngurus di sini? Iya, saya langsung ngurus, tapi dilayanin sama petugas kalian. Kata saya gitu ke dia. Terus saya bilang, ada apa rupanya bang? Jadi ingat kau ciri-cirinya? Katanya. Saya ingat betul, karena kita ada komunikasi berapa kali. Itu agak lama saya ngisi data itu, saya bilang. Jadi saya ingat betul orangnya itu putih-putih seperti orang Jawa, saya bilang begitu. Nah terus abang itu bilang, seperti orang Jawa atau orang Cina atau orang Nias? Seperti orang Jawa menurut saya, karena saya pada saat itu dengan si ini dengan si Edgar Tambunan ini tuh berbahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia gitu. Nah saya mulai makin curiga, ini ada apa sebenarnya bang? Saya bilang gitu. Nah, dia bolak-balik lah putar-putar STNK saya ini asli, belangkonya asli, semua asli. Jadi akhirnya dia cerita, kaulah orang yang ketiga, korbannya si Tambunan ini. Dia bilang gitu. Korban bagaimana maksudnya bang? Saya bilang gitu kan. Korban bagaimana ini? Maksudnya apa gitu? Terus abang si Junta ini cerita, sebelum kau ada 2 orang itu sepeda motor kalau nggak salah, dia bilang sudah korban juga. Pajaknya ditelip lah sama si Edgar Tambunan ini. Nah, jadi saya bilang, loh saya nggak mau tahu bang, saya bilang gitu. Ini jelas saya bukan mencaloi atau menitip ke orang. Saya datang langsung bayar di kantor ini. Kalian ada CCTV lengkap. Saya bilang, saya minta pertanggungjawaban kalian ini gimana. Nah jadi abang itu bilang, sebelumnya dia belum sampai situ. Dia bilang, ini orangnya ya, dia tunjukin, itu ada fotonya si Edgar. Iya ini orangnya, saya bilang. Ini pasti orangnya, saya bilang. Saya ingat betul orangnya. Nah, terus abang itu bilang, ini marga Tambunan, namanya si Edgar. Jadi saya bilang, gimana nih bang? Saya bilang gitu, nggak mungkin dong saya bayar yang sudah saya bayar. Ya kan logika aja gitu loh. Karena saya bukan menitip atau bukan mencaloi gitu. Langsung saya itu langsung datang ke samsatnya itu gitu. Bayar di situ, diterima kasir pula duitnya. Gitu. Dan yang nggak buat saya curiga itu belangko itu asli. Belangko pajak dan STNK itu asli gitu. Nggak ada kecurigaan lah di saya aja gitu. Jadi abang itu bilang, sabarlah. Ini kita nanti coba inilah. Jadi abang itu masih sempat bilang, ini nanti coba saya koordinasi dengan teman-teman, mana tahu bisa ini ku selamatkan lah pajakmu ini, mungkin kami patungan atau gimana lah. Jadi saya bilang itu nggak urusan saya bang, saya bilang yang penting saya bayar di sini dan saya mau bayar tahun yang ini. Saya tidak akan bayar apa yang sudah saya bayar, begitu. Nah jadi saya bilang, ini kalau begini nih, bukan saya aja ini berarti korbannya, dan bukan cuma 3 orang. Saya bilang begitu. Ini kayaknya perlu diviralkan ini ya bang, saya bilang. Jadi
karena dia tadi marga Simanjuntak, saya hormati gitu kan, kita semarga. Dia bilang oke, janganlah dulu aparah, kata dia. Kita ini sih sebenarnya udah disorot sih, kata dia, disorot dari Polres sama Polda lah pada saat itu. Ya, oke, saya bilang, karena saya lihat dia ada tiket baik, oke, saya bilang. Tapi begini bang, coba abang kirim KTP-nya si Edgar dan fotonya tadi itu ke saya. Saya mau bikin LP, laporan polisi ke Polres Pangururan. Nah, itu udah makan waktu ya, itu mungkin sekitar jam 11 apa jam 12 lah saya keluar dari Samsat. Saya pergi ke Polres, masuk ke ruangan SPKT pelaporan itu, ketemulah sama bapak-bapak itu, marga apalah itu pak polisi itu pun saya udah lupa, marga besar-besar, udah agak berumur juga bapak itu. Jadi ada apa pak? Kata pak polisi ini, saya mau laporkan tindak penipuan pak. Saya bilang ada tindak penipuan di Samsat. Katanya gitu. Jadi ada apa rupanya pak? Saya bilang nggak ada sih, katanya. Yang kau laporkan, yang mau kau laporkan siapa? Bapak itu bilang begitu. Jadi saya bilang yang mau saya laporkan ini si Tambunan sama instansinya. Saya bilang gitu, karena ini terjadi di kantor Samsatnya gitu. Nah, jadi dia bilang, kamu laporkan instansinya banyak, itu ribet, kata dia gitu. Agak besar ini soalnya. Saya nggak mau tahu pak. Sekarang gini aja pak, saya bilang, saya bisa nggak bikin laporan di sini? Gitu. Saya sudah merasa tertipu. Ya saya mau laporkan si Tambunannya sama instansinya. Walaupun katanya si Tambunan ini outsourcing lah, katanya si Junta itu tadi, abang si Junta itu outsourcing. Ya itu bukan urusan saya. Samsat itu bertanggung jawab siapapun orang yang mereka tugaskan di front office, di penerimaan data itu bukan urusan kita. Mau itu outsourcing, mau outsourcing itu nggak ada urusan kita di situ gitu loh. Nah, jadi saya udah agak emosi di situ. Bisa nggak pak? Kalau nggak saya besok ke Polda aja lah bikin laporan ini. Nah, nggak lama itu ada kanit lah dari bagian Pidum. Saya nggak usah sebut nama bapak itulah ya. Udah lah pak, bapak ke ruangan saya aja dulu. Kita bicara di ruangan saya. Dan oke, jadi saya masuk ke ruangan bapak itu. Kita ngobrol lah. Ya saya ceritakan lagi seperti awalnya saya ketemu sama si Edgar itu gitu. Tahun 2022 waktu pembayaran itu. Jadi gimana ini bang? Saya bilang, saya sih rencananya ini mau saya naikkan nih beritanya di medsos gitu. Karena ini saya yakin korban bukan cuma 3 orang. Saya bilang begitu. Jadi jangan dulu lah bang. Soalnya ini juga kita sudah dimonitor dari Polda. Kata kanit Pidum ini tadi. Oke, ya saya kan berteman sama polisi. Kejadian pembunuhannya si si Begu itu ya sumber video CCTV-nya itu dari saya. Gitu loh. Walaupun nggak diakuin, saya maksudnya bukan nggak diakuin, nggak ada terima kasih atau apalah ya kan. Tapi ya sebagai masyarakat yang baik ya kita bantu kan gitu. Nah, jadi saya pulang dengan janji tunggu dulu lah bang begitu. Gimana nantinya ini, karena soalnya kita lagi ribet juga, datang dari Polda, datang dari mana-mana lah gitu kan dengan kasus ini. Nah, saya bagi nomor lah gitu dengan Pak Kanit tadi itu. Terus saya pulang ya kecewa lah ya kan. Dari pagi kita nunggu, ternyata
duitnya ditilep, kita nggak bisa bayar gitu kan. Ya tapi ya itulah ya, mungkin saya prinsip saya sih sebenarnya, aduh ini gimana ya, tapi ya sudahlah gitu. Nah, tanggal 27 itu tadi kejadian itu tanggal 25 ya. Di tanggal 27 itu saya di WA itu, di WA, Bang, di WA Pak Kani tadi, Bang, abang ke Samsat, jumpai Pak Turnip. Nah, bikinlah nanti semacam pengaduan gitu, semacam pengaduan supaya didata gitu. Saya datang itu ya, kebetulan begini, memang saya kan penduduk Tomok Persauran, tapi mulai dari Agustus atau September tahun lalu itu, tahun 2022 itu saya di Parapat karena istri kurang sehat, lagi hamil kan. Jadi dia ada pekerjaan juga di Ajibata. Jadi kita berdomisili untuk sementara waktu di sana lah, di Parapat. Jadi itu saya udah nyebrang yang kedua kalinya. Kalau dihitung udah 4 kali nyebrang nantinya kan gitu kan. Bayangin ya, sebenarnya udah banyak rugi ini saya, rugi di waktu, rugi di uang juga saya sebenarnya kan, bayar peri ini. Nah, ketemulah saya sama Pak Turnip ini di Samsat itu. Tapi pada saat itu sepi. Ada berapa orang lah gitu. Itu pun saya ketemu di pos di bawah ya, bukan masuk ke atas. Itu kan bertangga ke atas tuh Samsat itu. Samsat Pangururan itu. Ketemu. Terus gimana ini Bang? Saya tadi di ada perintah dari Kanit Pidum, saya disuruh ketemu sama Abang. Terus dia bilang, gimana ya Bang ya? Hari ini kami dicek Bang, diperiksa. Ini orangnya udah nyampe Bang. Orang siapa? Dari Polda lah, tim pemeriksa apa, saya kurang tahu lah pada saat itu. Jadi gimana nih Bang? Saya bilang. Padahal saya udah sampai di sini loh, saya bilang. Tapi gimana lah Bang? Kita mau ya mereka itu apa sih namanya? Diinterogasi sama orang Polda. Pada saat itu mereka dikumpulkan, orang yang di Samsat itu dikumpulkan, interogasi. Jadi Pak Turnip, Abang Turnip itu bilang, udahlah, hari Senin lah Bang kita ulangin katanya. Abang datang lagi katanya. Sebenarnya gondok kan, gondok lah. Memang kerjaan ini aja gitu kan, udah kita capek. Tapi oke lah, kita ikutin gitu. Nah, saya pulang tanggal 31. Saya datang lagi ke Polres. Itu pun berdasarkan perintah dari Pak Pidum tadi gitu kan. Supaya bikin LP gitu. Supaya ada dasarnya mereka bergerak. Gitu kan. Nah, jadi kita berhubungan dari WA, disuruh saya datang, nyebrang lagi. Jadi dihitung itu saya itu 6 kali itu. 3 kali PP, 6 kali itu naik ferry itu nyebrang. Kalau dihitung-hitung sih udah rugi banget lah. Rugi kacau lah. Rugi waktu, rugi uang itu, tapi sudahlah gitu kan. Karena memang kebetulan mobil ini rencananya mau dipakai pada saat itu. Kita bulan 2 itu mau pesta. Oke lah, gitu kan. Nah, saya bikinlah LP. Di situ ditanya, siapa yang mau kita laporkan Bang? Si Edgar Tambunan alias si Acong ini tadi. Dan memang saya laporkan instansinya, tapi memang di surat itu di surat tanda terima laporan polisi ini ada beberapa nama, Edgar Tambunan, ya kan, adalah beberapa nama lagi yang nggak usah saya sebut.
Termasuk tuh polisi yang meninggal kemarin, itu ada namanya di sini. Masuk. Dan itu sempat saya tanyakan, kenapa nggak langsung instansinya aja bang? Saya bilang, kenapa nama-nama seperti ini? Yang saya tahu ini cuma si Edgar sebenarnya yang bermasalah dengan saya bilang begitu. Nggak bang, mereka ini komplotan, jadi biar aja, nggak masalah. Oh iya, yakin kan? Saya bilang begitu. Yakin bang, itu instruksi dari Kanit. Oke, saya tanda tangani lah surat itu. Nah, dan setelah saya tanda tangani surat itu, di BAP lah saya kan, masuk ke ruangan BAP. Itu nggak salah Marga Pardede lah yang BAP saya pada waktu itu. Ya di luar nama siapa ini, di luar nama Edgar ini, itu nggak ada ya, saya nggak kenal gitu kan, komplotannya itu ya. Yang berita acara yang saya tanya jawab itu dengan Bang Pardede itu, Pak Pardede itu di ruangan BAP itu ya sebatas si Edgar dan kejadian yang terjadi di Samsat tahun 2022. Selesai itu, tapi sebelumnya begini, itu pagi saya sudah nyampe di Polres itu. Saya masih lihat mereka apel itu. Sebelum apel saya udah nyampe di situ, saya tunggu. Instruksi dari Pak Kanitnya pada saat itu, tunggu bang teman-teman yang lain, ada juga korban yang pengen bikin LP. Nah itu saya habis waktu juga lah, itu ada berapa jam saya di situ, saya tunggu dan terakhir nggak ada yang datang pada saat itu, korban-korban yang lain itu. Jadi saya bilang, bang ini gimana bang? Siapa yang mau ditunggu ini? Kalau gini, ini saya habis kehabisan waktu, saya perlu cepat. Ya udah LP saya sendiri, yang lain-lain itu nanti aja lah, itu urusan kalian lah bang. Saya bilang, saya nggak mau ini gitu ya. Saya udah ada tiket baik gitu menunggu. Ya saya sebenarnya sih nggak mau menyelamatkan diri sendiri pada saat kejadian ini, karena saya tahu banyak korbannya kan. Tiap hari tambah korbannya. Termasuk teman saya juga ada polisi yang korban itu di Tomok ya kan. Nah, jadi rencananya mungkin pada saat itu 1 LP, tapi namanya banyak lah korbannya begini. Jadi sebenarnya saya siap-siap aja gitu pada saat itu, cuman kan nggak pada datang gitu, nggak ada yang muncul. Nah jadi saya laporlah sendiri dengan nama saya tanpa ada korban yang lain. Nah selesailah itu. Selesai itu saya pulang. Ya saya menunggu inilah menunggu perkembangan lah. Jadi udah abang tunggu aja, nanti kita kabarin gitu kan gimana perkembangannya. Nanti Pak Kanit juga kabarin. Oke lah gitu kan. Jadi saya juga nggak bisa lama-lama, karena memang seperti saya bilang ada kerjaan, orang istri juga orang rumah kurang sehat. Langsung saya pulang pada saat itu ke Parapat. Nah di tanggal 6 Februari, kira-kira seminggu setelah kejadian itulah, setelah saya bikin LP itu, saya ke Medan, bawa istri saya lahiran dengan catatan itu prematur karena belum cukup bulan. Jadi saya lahir ke Medan, dan saya udah nggak fokus lagi lah sama masalah ini tadi. Udahlah biar aja lah diproses seperti itu. Nah di tanggal 7-nya saya dapat informasi lah bahwasanya ada anggota Polres Samsat gitu kan, di Samsat itu, tapi ya, polisi gitu, anggota Polres itu bunuh diri, namanya si Arpan gitu. Nah saya ingat tuh di LP saya nama si Arpan tuh masuk sebagai komplotan mereka ini. Nah, jadi saya WA itu Kanit,
"Bang, ini gimana nih, bunuh diri katanya?" "Iya bang." "Dan ini gimana nih, udah makin melebar ini kasus, nanti kemana-mana ini," saya bilang. "Ya kita lihatlah bang," katanya, hasil ininya, hasil apa namanya itu, nantilah hasil visumnya gimana apa segala macam. Nah, ya oke lah, saya pikir juga ya oke lah gitu kan. Ya cuman udah mulai ini juga sih kan, udah saya mulai melihat lah hari-hari berikutnya itu keluarganya mendiang si Arpan ini nggak terima gitu lah atas kematiannya si Arpan ini. Ya saya pribadi nggak kenal dia sama dia sih, sama si Arpan ini saya nggak kenal. Nah, tanggal 14 Februari Kapolres Polres Samosir, Polres Sampang-Ngururan itu, Kapolresnya dan yang Kanit Reskrim kalau nggak salah itu Pak Tulang Sibarani ya, bikin konferensi pers tentang penipuan itu tadi, apa namanya, penggelapan pajak dan penipuan, pemalsuan berkas-berkas iyalah pemalsuan yang terjadi di Samsat berikut tentang kematiannya si Arpan ini. Jadi yang dibahas pertama itu tentang apa namanya ini, penipuan. Nah, sebenarnya saya sedikit kecewa di situ. Kenapa mereka press release, konferensi pers itu menyebutkan nama saya, gitu loh. Dari sekian ratus korban, laporan saya itu dasarnya gitu loh. Dorgis Simanjuntak sebagai pelapor gitu kan. Tapi saya nggak diundang itu. Padahal kan saya ada, nomor saya ada di Pak Kanit, ada di apa, ada orang yang SPKT itulah, orang itu pun ada gitu. Ya, kecewa lah gitu kan, kecewa. Dan jadi pertanyaan juga gitu, itu kenapa korban yang lain nggak bikin LP gitu loh. Tapi oke lah gitu saya pikir. Nah, saya baca lah itu berita. Nah, jadi yang terlapor itu, tunggu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. 6 orang. Tapi pada saat konferensi pers itu, inisial yang disebut itu cuma 5. Ada 1 nama yang hilang gitu. Atau lupa nyebut, saya nggak tahu ya. Di situ saya bertanya juga gini, jadi pertanyaan juga dalam hati saya, ini ada apa ya kok? Apa memang betul lupa gitu nama yang satu lagi itu gitu. Nah, jadi tapi oke lah begitu kan. Besoknya saya ini komunikasi lagi dengan Kanit Pidum, "Bang, gimana bang, ini apa namanya, kasus kita ini bang?" Saya bilang, "Oh iya bang, saya lagi di Bogor nih, pendidikan," katanya. "Tapi bang, di Samsat itu kita udah ada posko. Nah ini posko yang buka ini, saya nggak tahu posko yang buka ini dari Polres atau dari Samsatnya atau dari stakeholder yang mana lah yang bikin apa ini, yang bikin posko ini. Dan seperti saya bilang tadi, itu malu-malu posko ini, karena saya baca di media cetak, di media elektronik atau di spanduk itu nggak ada gitu loh. Harusnya kalau memang betul-betul ini mau diselesaikan dengan apa namanya ya, baik-baik gitu,
besar dong, dibikin spanduk gitu ya, minimal kayak spanduk calon-calon legislatif, calon bupati itu besar gitu kan, bagi masyarakat Samosir gitu kan, yang kendaraannya bermasalah. Oh, bikin dong loh. Jadi ternyata tidak ada, dan itu berlaku sampai 4 April katanya. Jadi kalau nggak melapor sampai 4 April gimana? Melapor pengaduan ya, bukan bikin laporan polisi. Nah, dan kenapa yang mengadu ini kalau sampai hari ini, per tanggal berapa ini hari ya? Sebentar saya lihat ini tanggal 26, itu wah, udah 200 lebih. Kok ya cuman 1 LP, dan LP saya itu doang. Gitu loh. Yang lainnya ini nggak perlu LP. Gitu. Tapi itu tadi saya bilang, saya nggak tahu ini stakeholder mana yang bikin posko ini tadi. Akhirnya saya sebagai masyarakat, elemen masyarakat tuh mengadulah, bukan mengadu sih, memberitahulah ke guru-guru saya, orang tua saya yang ada di kabupaten ini, di bawah lembaga adat dan budaya Kabupaten Samosir. Saya mengadu karena saya lihat juga baik dari dewan tidak ada yang bergerak, ya kan? Padahal ini kasus besar. Ya besar dong. Polisi aja sampai ada yang mati gitu kan. Nah, setelah ngomong, ya udah kita coba kita inilah kita pengurus lembaga adat tadi, lembaga adat budaya itu Samosir. Oke. Nah, jadi mungkin ini kita bergerak menuntut keadilan nantinya. Karena apa? Agak lucu saya rasa gitu. Jadi saya ikuti berita gitu, dari video-video di YouTube, di Facebook, di media gitu, yang regulasi, ini cerita regulasi nih. Ini sebenarnya malas cerita regulasi kita kan. Regulasi yang bisa gitu, yang bisa samsat atau dispenda cuma memberi keringanan 85% dari denda. Bah, apa cerita gitu loh, Pak? Yang bener aja lah, Pak. Ya saya setahun lah, misalkan setahun saya kena, tahun kedua ini belum saya bayar sampai sekarang karena itu masih bermasalah. Sebenarnya kan denda itu karena terlambat. Nah, bagaimana teman saya yang katanya ini berita kan mulai tahun 2018 kejadian ini, permainan ini. Dan terus teman-teman saya tadi, warga-warga lain, korban-korban lain itu yang 4 tahun itu, bagaimana itu yang mereka bayarkan pokoknya? Gitu loh. Dan itu kan terjadi denda gara-gara petugas samsat yang tidak menyetorkan. Gitu. Kok cuman mau ambil keringanan, mau cuman bayar 85% lah paling tinggi katanya dari denda. Jangan gitu dong. Nggak bisa gitu. Itu merugikan, sangat merugikan masyarakat. Udah uang dimakan, waktu habis kayak seperti saya bilang tadi. Ya kan? Jangan gitu. Tolonglah. Warga Samosir ini warga orang susah. Berapa orang sih orang kaya di Samosir? Gitu loh. Jadi
Itu menurut saya bukan solusi ya Pak ya. Yang inilah stakeholder yang berhubungan dengan itu bukan solusi Pak. Itu Bapak menyelamatkan diri namanya, itu seperti itu. Kejadian ini denda bertahun-tahun, berbulan-bulan ini gara-gara tidak disetorkan pokok yang sudah kita bayar tadi. Sama seperti saya gitu. Masa udah saya bayar gara-gara kejadian seperti ini saya kena denda karena tidak disetorkan, saya lagi yang bayar. Walaupun bahasa 0,85%, enggak. Itu bukan solusi itu Pak ya. Terus itu pokok yang pokok yang kita bayar itu yang bertanggung jawab siapa? Gitu loh. Memang begini ya. Ini kan yang teringat Pak. Sebenarnya kejadian di Samsat ini bukan cuma pajak loh. Ada yang lain-lain itu, pendaftaran registrasi kendaraan, pajaknya apa segala macam, mutasi itu segala macam. Tapi saya nggak sampai ini cuman pajaknya ini aja yang saya korek. Itu tanggung jawab siapa? Gitu loh. Masa sekian tahun di Spenda orang Samsat, orang Polres nggak tahu kejadian ini? Atau tahu pura-pura diam? Gitu loh. Dan seandainya nggak saya bikin LP mungkin ini akan tetap bermain ini. Gitu. Akan tetap bermain di Samsat ini. Walaupun metodenya ada banyak. Ada yang ya kayak seperti saya itu metodenya saya bayar langsung bisa dipermainkan, tapi ada memang teman-teman yang nitip ke beberapa orang tadi. Dia entah nitip di Gede Tua, entah nitip di Gede Kopi, saya kurang tahu lah percisnya itu. Nah, tapi yang seperti saya ini itu nggak terbantahkan Pak. Saya bayar di kantor Bapak. Ruangan Bapak itu ada CCTV semua loh. Gitu. Ya saya siap, saya bayar tahun yang berjalan tahun ini tanpa denda ya, karena ini udah masuk denda bulan keberapa gitu, karena ya saya nggak akan bayar dulu sebelum ini selesai gitu loh. Jadi minta tolong lah bagi stakeholder yang di atas tuh, ya kan? Itu satu. Yang kedua, saya baca sekian M dana yang digelapkan gitu. Apa iya cuman segitu? Apa betul-betul sudah didata semua? Gitu loh. Seperti kayak, tapi ini agak apa ya, keluarganya Arpan gitu bilang mega korupsi katanya. Sebenarnya gampang, pembuktian terbalik aja kita buat, kumpulin aja semua data, kita cek aja gitu loh, siapa aja yang kena ini, nanti ditotal. Nah setelah ditotal kan kelihatan itu uangnya berapa. Nah, siapa-siapa yang makan siapa-siapa kan tahu nanti. Misalkan yang ini korbannya si Edgar Tambunan, yang ini korbannya si Anu, yang ini korbannya si Anu gitu. Gitu loh. Jadi nggak pusing kita. Ya kan? Nah, jadi jujur aja, sampai saat ini saya juga tahu masih ada orang yang belum lapor. Bukan lapor ke Polres ya, lapor bikin pengaduan itu ke posko pengaduan itu. Karena apa? Ya nggak semua orang tahu. Harusnya Kapolres bikin surat edaran atau apa ya ke kepala desa. Ada kepala desa bikin surat edaran ke kepala dusun. Nah ini kita cek. Nah di sini juga seharusnya anggota dewan ini bergerak. Jangan diam aja lah. Gitu loh. Bapak dewan, ibu-ibu dewan Samosir ini
sebagai wakil rakyat itu harusnya ngomong gitu. Ini masalah masyarakatmu, Pak. Gitu loh. Jadi supaya nantinya ini beres gitu. Ya saya kalau misalkan dibilang cuma bayar apa namanya itu solusi yang seperti ditawarkan tadi itu, denda dibayar 85 dipotong 50%, 85% sampai 85% itu bukan solusi, Pak. Ya saya setahun kena, teman-teman saya yang lain itu yang 3-4 tahun kena itu gimana itu? Itu Bapak bikin ribut itu namanya, Pak. Iya, terus terang saya bilang. Kita baru selesai Covid, Pak. Mati-matian cari duit loh, Pak ya. Itu loh. Terus pun kalau misalkan di bawah 3M lah misalkan. Ya. Cobalah itu dispenda. Mikirlah atau samsat lah mikir itu, tutupin itu, nalangin biaya itu dari mana. Jangan jadi masyarakat yang kena tekan. Gitu loh. Jadi inilah kita lihat. Jadi saya pun minta kepada semua masyarakat Samosir, terkhusus kepala desa, kepala dusun, Pak Camat gitu kan. Mari kita koordinasi. Nah, kami dari Lembaga Adat dan Budaya Kabupaten siap maju memperjuangkan hak masyarakat Samosir yang korban dari orang-orang yang ada di Samsat ini, di instansi Samsat ini. Gitu loh. Supaya ke data, saya siap. Secara pribadi saya siap. Kita data ulang. Nah, kita satukan suara. Ya bagi yang merasa apa namanya itu? Cucing atau cocok dengan solusi yang bayar denda dipotong 85% itu, mungkin dia banyak duit ya, orang kaya. Tapi saya yakin lah sekaya-kayanya orang mana ada yang merugi kan. Nah, ini lebih banyak masyarakat miskin masalahnya, korbannya ini. Ya ada mobilnya, tapi ya termasuk kelas masih kelas. Ya kayak saya inilah orang miskin. Gitu. Kita pun beli mobil ini bukan karena banyak duit, kita untuk kerja gitu. Kreditnya nangis darah kita mah. Gitu. Jadi tolonglah. Ya kan? Nah, jadi nanti di video ini di bawah itu ada nomor saya. Yuk kita diskusikan. Yuk kita kumpulkan data. Gitu. Supaya ya ini untuk kebaikan kita bersama, kebaikan kabupaten kita, kebaikan negara kita, gitu loh. Jangan anggap ini bukan urusanmu, padahal kau udah jelas kau korban, kawan-kawan. Ya, itu yang bikin negara kita ini rusak. Kita tidak peduli. Bisa ya dari awal dijanjikan kok, kalau saya diam bakal dibayarin mereka. Bisa aja saya selamatkan diri sendiri, tapi saya nggak mau. Gitu. Jadi ya itu tadi, apalagi Pak Kapolres, Pak Bupati yang ada di sini, tolonglah Pak masyarakatmu ini. Ya kan? Kasihan Pak. Nyari duit nggak gampang. Nah, buat stakeholder yang lainnya itu Kapolda, Pak Simanjuntak, Oras, Pra. Lihatlah ini kinerja anggota ini. Karena apa ceritanya pun Samsat kan dibawahi oleh apa namanya, kepolisian, Jasara Harja, sama dinas pendapatan gitu. Tolonglah
nggak bisa minta tolong atau nggak ada apa namanya itikat yang baik, solusi yang baik, ya kami siap. Masyarakat Samosir ini saya yakin itu loh. Kemarin katanya 200, hari ini nggak salah saya baca tadi 300 sudah korban. Nah saya cuma 300 dari 2018 loh. 3 atau 4 kali kepemimpinan Kapolres di Samosir ini permainan ini. Dan mungkin sampai bulan Januari kemarin sebelum LP saya itu keluar masih tetap ada permainan. Padahal dengar cerita katanya ini sudah terbuka, dia mulai buka ini di bulan 11 tahun lalu. Makanya si Edgar itu melarikan diri. Gitu loh. Masa seperti ada pembiaran? Kalau menurut saya pembiaran. Masa nggak tahu sih Dispenda, kau apa namanya bagian urusan STNK itu kan belangko pak, nggak asal pak belangko itu pak. Itu ada keterangan semua, itu keluarnya gimana, yang rusak atau gimana itu ada pak, pertanggungjawabannya, berita acaranya, serah terimanya itu ada pak. Jadi yang saya tanya itu, pertanyakan, apa memang korbannya cuma segini? Apa cuma 2,5 M? Dan apakah yang bermain itu cuma mereka? Gak mungkin kan main 1-2 orang sampai berapa tahun gitu loh maksud saya. Ya kalau mungkin 1-2 orang mungkin dalam waktu 1-3 bulan mungkin lah bisa. Ini tahunan loh, 2018 ke 2023 menurut beritanya itu kan. Ya memang bisa masuk akal dari 2018 karena ada teman saya yang apa pajaknya itu 3-4 tahun nggak kena bayar padahal dia setor. Walaupun caranya dia ada yang setor sendiri ke Samsat, ada yang setor melalui nitip ke teman gitu. Jadi itulah dari saya. Jadi jangan bikin kelalaian, kekurangan pengawasan di Samsat itu jadi masyarakat yang menanggung bebannya. Nggak gitu dong. Itu kita ini sebagai korban ini mau bangun negara dengan bayar pajak. Jadi jangan didik masyarakat itu, jangan bikin masyarakat itu jadi masyarakat Texas. Tahu kan istilah Texas tuh? Bikinmu, bikinku. Jangan begitu. Jadi sekian dari saya. Nanti saya buat nomor di bawah. Yuk kita koordinasi bagi masyarakat. Dan ingat, kemarin saya sempat mau cabut LP itu. Masa iya dari sekian ratus korban cuma saya bikin LP pak? Tapi oke lah, kita lihat. Dan ini saya lakukan bukan ada karena kepentingan apapun, enggak. Ya saya merasa bagian dari masyarakat Samosir, bagian dari korban, kan begitu. Oke. Jadi sekian dari saya yang bernama Dorgi Simanjuntak, pembuat LP yang pertama tentang kejadian penggelapan dana dan pemalsuan data-data di di Samsat Samosir itu saya orangnya. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti, kita lihat perkembangannya. Semoga terbuka pintu hati stakeholder ini tadi. Oke? Oke lah, segitu dari saya. Horas.